Inovasi pengembangan kurikulum. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, yaitu Vina Nian Syahbila dari kelas PGMI 3D dengan NIM 18 60 20 52 21 074. Saya di sini akan menjelaskan materi sesuai judul yang telah saya sebutkan di awal tadi. Apa aja sih materi yang akan kita pelajari hari ini? Yuk, simak video ini baik-baik ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 3 bagian. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu program belajar jarak jauh, yang kedua MBS atau manajemen berbasis sekolah, dan yang terakhir yaitu pembelajaran konstekstual. Simak video berikutnya. Baik, mari kita simak penjelasan mengenai materi yang pertama yaitu program belajar jarak jauh. Apa sih program belajar jarak jauh itu? Program belajar jarak jauh adalah program pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dari jarak jauh, terpisah dari pendidik dan pembelajarannya. Program ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi belajar jarak jauh seperti Google Classroom, Pear Deck, dan Blackboard. Selain itu, program belajar jarak jauh juga dapat dilakukan melalui kuliah jarak jauh di universitas atau sekolah. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu MBS atau manajemen berbasis sekolah. Apa itu manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah adalah inovasi penting yang memberdayakan sekolah dengan kewenangan, meningkatkan efisiensi dan mutu pendidikan, melibatkan manajemen kurikulum dan memerlukan pemahaman bagi calon pendidik dan tenaga kependidikan. Contoh penerapan MBS di sekolah melibatkan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, penggunaan teknologi pendidikan modern, efisiensi pengelolaan dana untuk sumber daya pendidikan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta transparansi kinerja sekolah. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual. Apa sih pembelajaran kontekstual? Pembelajaran kontekstual atau biasa disebut dengan contextual teaching and learning yaitu menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, mendorong keterkaitan pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari, dan memiliki tujuan agar siswa memahami konsep-konsep akademis melalui pengalaman belajar mereka. Prinsip-prinsip dan komponen utama pengembangan kontekstual meliputi konstruktivisme sebagai landasan, pengaitan materi dengan kehidupan nyata siswa, peningkatan pemikiran kritis siswa, dan kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai modal pembelajaran seperti penemuan, keterampilan proses, eksperimen, demonstrasi, dan diskusi. Baik, penjelasan materi bagian 1 sudah selesai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian yang kedua. Bagian kedua ini materi apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu materi mengenai esensi inovasi, materi yang kedua saluran komunikasi, dan materi yang ketiga yaitu faktor waktu. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini ya. Baik, kita memasuki penjelasan bagian kedua materi yang pertama. Apa sih esensi inovasi itu? Inovasi dalam pendidikan dan kurikulum merupakan pembaruan dengan tujuan memperbaiki keadaan tertentu
melalui praktik atau produk baru. Contohnya, termasuk pembelajaran jarak jauh, manajemen berbasis sekolah, pembelajaran kontekstual, dan kurikulum merdeka. Proses inovasi melibatkan tahap pengetahuan, rujukan, penetapan, implementasi, dan konfirmasi. Penting untuk melaksanakan inovasi ini secara sistematis, aman, dan berhasil. Baik, untuk penjelasan materi selanjutnya yaitu saluran komunikasi. Apa sih saluran komunikasi itu? Saluran komunikasi dalam inovasi pengembangan kurikulum adalah kunci untuk efektifnya penyebaran dan implementasi inovasi. Ini termasuk komunikasi interpersonal, media massa, pertemuan dan seminar, kelompok diskusi, serta buku dan memilih saluran komunikasi yang tepat adalah langkah penting untuk mempercepat penyebaran inovasi dan memastikan penerapannya yang efektif dalam berbagai konteks pendidikan. Baik, untuk penjelasan materi yang terakhir di bagian 2 ini, kita akan membahas mengenai faktor waktu. Apa sih itu faktor waktu? Faktor waktu memiliki peran kunci dalam inovasi pengembangan kurikulum. Ini mencakup waktu yang diperlukan untuk mengembangkan, memperkenalkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi inovasi. Memperhatikan faktor waktu penting untuk memastikan inovasi diterapkan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan guru. Baik, selanjutnya kita memasuki bagian yang terakhir yaitu bagian 3 dengan materi yaitu yang pertama memiliki tujuan yang jelas, materi yang kedua mengenai relevan dengan kebutuhan, dan materi yang ketiga mengenai dilakukan secara sistematis. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikutnya ya. Untuk penjelasan materi yang pertama yaitu mengenai memiliki tujuan yang jelas. Maksudnya apa sih? Menentukan tujuan yang jelas dalam inovasi pengembangan kurikulum adalah langkah penting untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam sistem pendidikan. Tujuan tersebut melibatkan peningkatan kualitas pembelajaran, mengikuti perkembangan zaman, meningkatkan daya saing, mengubah masyarakat menjadi lebih baik, dan menjawab kebutuhan bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Dengan tujuan ini, inovasi pengembangan kurikulum dapat menjadi motor perubahan yang positif dalam dunia pendidikan. Untuk selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai materi yang kedua, mengenai relevan dengan kebutuhan. Maksudnya apa sih? Relevan dalam inovasi pengembangan kurikulum mencakup kesesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta masyarakat. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk sukses dan meningkatkan daya saing negara. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk kebutuhan pasar, perkembangan zaman, dan kebutuhan masyarakat. Menetapkan tujuan yang jelas dan relevan dengan kebutuhan penting dalam inovasi kurikulum untuk memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan guru. Tanpa terasa, kita sudah memasuki bagian terakhir dan materi terakhir dari video ini, yaitu mengenai dilakukannya secara sistematis. Maksudnya apa sih? Melakukan inovasi pengembangan kurikulum secara sistematis melibatkan proses yang terencana, terstruktur, dan terukur. Langkah-langkahnya mencakup studi masalah dan kebutuhan masyarakat, formulasi tujuan pendidikan, pengembangan kurikulum, pelatihan dan sosialisasi guru serta siswa, implementasi kurikulum,
dan evaluasi efektivitas beserta perbaikan. Faktor waktu dan tujuan yang jelas dan relevan sangat penting dalam proses ini agar inovasi kurikulum memberikan maksimal bagi siswa dan guru. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan dan penjelasan yang bisa saya utarakan. Apabila ada kurang lebihnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa memetik manfaat atau hikmah di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.